Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan khususnya seluruh santri-santriawati Pondok Pesantren Ihsanul Fikri yang ada di seluruh penjuru Nusantara, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Maulud, gegap gempita peringatan cinta Nabi ternyata susah dihilangkan, lebih-lebih pada tahun ini. Entah mengapa, mungkin saja ada sesuatu yang beda, karena pada tahun ini dibarengi dengan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Seorang presiden dari Eropa, tepatnya negara Prancis, Emmanuel Macron, melakukan suatu sikap yang tidak mencerminkan seorang pembesar, seorang presiden, tapi lebih menampakkan sikap kebodohannya. Mungkin itu adalah salah satu penyebab mengapa Maulud Nabi pada tahun ini terasa beda, lebih mendalam maknanya dan lebih menantang rasanya. Saya percaya dan yakin seyakin-yakinnya, apapun hinaan yang diberikan, yang dilontarkan kepada baginda Nabi tidak akan pernah mengurangi sedikit pun, setitik pun kemuliaannya. Andaikan seluruh manusia di muka bumi ini memaki beliau, membenci beliau, membuat karikatur yang sifatnya adalah merendahkan martabat beliau, sungguh itu pun tak akan pernah mengurangi cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, engkaulah kekasih hatiku yang sejati. Orang-orang yang bodoh, yang dengan bangga dan sadar menghina baginda Nabi, tak ubahnya seperti anak kecil yang meludahi matahari. Seolah-olah dia pemberani. Tapi sekali lagi, dia orang yang bodoh. Seolah-olah dia sang pahlawan. Tapi sejatinya pahlawan kesiangan yang didasari kebodohan. Meludahi matahari, siapa yang dapat? Sebesar apapun ludahnya, segede apa sih ludah manusia itu, tak akan pernah sampai kepada matahari. Dan matahari pun meskipun dicaci, meskipun dimaki, ataupun tak kehadirannya tak diinginkan, matahari selalu bersinar. Ya Rasulullah, engkaulah kekasih hatiku yang sejati. Andaikan seluruh makhluk yang ada di alam ini
tidak menyebut namamu, tidak bersolawat kepadamu, ataupun tidak mencintaimu, sungguh tidak akan mengurangi kemuliaanmu. Karena Allah sendiri dan malaikat yang jutaan, penduduk langit yang di sana, itu selalu mengucapkan solawat kepadamu. Padahal mereka tidak membutuhkan surga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu agungnya dirimu. Hingga alam ini diciptakan Allah, itu pun untuk memuliakan dirimu, Nur Muhammad. Ya Rasulullah, namamu menjadi kunci kebahagiaan bagi kami. Doa-doa kami tidak akan dikabulkan oleh Allah. Meskipun kami berdoa merintih, menangis, khusyuk dalam kesendirian, di keheningan malam, tapi jika kami tidak menyebut namamu di awal muqaddimah doa-doa kami, Allah tidak berkenan mengabulkan doa kami. Ya Rasulullah, Engkaulah kekasih hatiku yang abadi. Solat kami akan percuma, solat kami akan sia-sia belaka jikalau dalam solat, dalam tahiyat awal maupun akhir, kami tidak menyebut namamu, ya Rasulullah. Apa arti hidup ini jika tidak ada cinta kepadamu? Apa arti hidup ini jika namamu begitu jauh di dalam hati kami? Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil qalbi rasulal hidayah, ya Rasulallah, ya Habiballah, yaumal wilada kal bidayah lil hidayah kal bidayah, yaumal wilada kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Begitu banyaknya syair-syair yang tercipta, yang terlantunkan begitu indah hanya untuk mengagungkanmu ya Rasulullah, untuk memuliakanmu ya Rasulullah, atas nama bentuk cinta kami manusia, cinta kami umatmu kepada engkau ya Rasulullah. Hinaan yang mereka berikan kepada engkau sungguh tidak akan pernah bisa mengikis kecintaan kami ya Rasulullah. Justru kehinaan mereka yang dengan sadar mereka lontarkan kepada kami di bulan kelahiranmu, di hari kelahiranmu, hari Senin 12 Rabiul Awal, itu menjadi pemantik bagi kami untuk teguh, kokoh dan memperdalam sirah-sirahmu ya Rasulullah, sebagai awal langkah kami untuk mengikuti ajaran-ajaranmu ya Rasulullah. Dalam kesendirian kami membayangkan engkau tatkala sedang merencanakan hijrah, meninggalkan kota suci, tempat kelahiranmu, tempat yang engkau dambakan. Sungguh engkau tidak ingin meninggalkan kota Mekah. Hatimu terpaut selalu dengan kota kelahiranmu, di mana ayah bundamu, kakekmu, paman-pamanmu, sahabat-sahabatmu
berada di sana, lahir di sana, dan di situ ada peninggalan yang bersejarah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam berupa Ka'bah al-Mukarramah. Namun engkau meninggalkannya untuk hijrah ke Madinah bersama dengan seorang sahabat karib bernama Abu Bakar As-Siddiq. Betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq, orang dewasa yang pertama kali beriman dan mempercayaimu ya Rasulullah. Betapa besar pengorbanannya Abu Bakar As-Siddiq, rela meninggalkan kekayaannya, rela meninggalkan kedudukannya di tengah masyarakatnya, rela meninggalkan putra-putrinya ya Rasulullah hanya untuk menemanimu. Dan tatkala sedang bersembunyi di Gua Sur, Abu Bakar menahan rasa sakit karena ada ular yang menggigit kakinya. Dan pada saat itu engkau kelelahan ya Rasulullah karena berjalan demikian jauhnya. Capek fisik dan capek hati karena di sana orang-orang Quraisy membuat satu sayembara, siapapun yang bisa membawa Muhammad ke sini di hadapan mereka maka akan mendapatkan upeti-upeti, mendapatkan hadiah yang begitu besar. Abu Bakar untuk menahan sakitnya itu sampai ia menggigit bibirnya sendiri karena takut. Jangan sampai engkau bangun dari tidurmu ya Rasulullah. Ya Abu Bakar, betapa besar cintamu kepada baginda Nabi. Engkau relakan semua yang engkau miliki untuk menemani, membersamai baginda Nabi. Bahkan engkau rela mati asalkan orang yang bersamamu selalu hidup untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran di muka bumi ini. Oh Bilal, siksa yang engkau derita di atas siksa demi mempertahankan tauhid, demi mempertahankan cintamu kepada baginda Nabi, demi mempertahankan keimananmu, engkau rela, engkau sanggup untuk memikul derita siksaan dari orang-orang Quraisy, dari majikanmu. Engkau dipanggang di atas batu-batu yang begitu panas di tengah padang Sahara. Terik panas menyengat. Kau dibiarkan di sana di tengahnya agar kau kembali untuk menyembah berhala-berhala Lata dan Uzza yang tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat. Bahkan tidak cukup dengan keadaan telentang ada batu besar diletakkan di tengah tubuhmu, sebuah siksaan di atas siksaan manusia rata-rata, hanya demi untuk mencerabut keimananmu dari dadamu. Tapi engkau tetap mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Wahai Bilal, pengorbananmu, perjuanganmu, kecintaanmu kepada baginda Nabi memantaskan dirimu untuk berada di surga, hingga Rasulullah pun memimpikan dirimu di surga. Rasulullah mendengarkan suara telapak alas kakimu. Wahai Mus'ab bin Umair, siapa yang tidak kenal seorang pemuda yang ganteng, yang gagah, pemuda yang menjadi idaman seluruh wanita Quraisy pada saat itu.
Apapun yang diminta pasti akan diberikan oleh ayahnya, oleh orang tuanya, bundanya. Tapi engkau lebih memilih bersama dengan orang-orang yang pada saat itu kumuh, orang-orang miskin, hanya demi untuk kau bersama selalu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sang bundamu bersumpah tidak akan makan sebelum engkau kembali kepada Lata dan Uzza. Hingga keluargamu bersumpah engkau akan diusir dari keluarga dan tidak akan mendapatkan kekayaan yang selama ini engkau dapatkan, fasilitas yang selama ini engkau rasakan. Tapi demi iman, demi cintamu kepada baginda Nabi, kau memilih menderita. Rambutmu yang begitu apik selalu tersisir oleh sisir-sisir yang mahal pada saat itu. Tatkala engkau bersama dengan orang-orang yang beriman, rambutmu yang begitu apik sekarang terurai, tak terurus bahkan bau, tapi engkau terima dengan bahagia. Dan engkau rela berpisah dengan bundamu, keluargamu, hanya demi cintamu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga sebagai jaminannya. Wahai Abdullah bin Rawaha, perjuanganmu agar bendera Islam selalu berkibar, rela tanganmu kanan terputus. Kau peluk bendera itu dengan sekuat tenaga, dengan tanganmu yang tersisa, tangan kiri itu pun harus tertebas dan terlepas dari badanmu, hingga kedua tanganmu terputus demi untuk memegang panji-panji Islam, bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua tanganmu digantikan oleh malaikat berupa sayap keabadian di surga nantinya. Wahai Abdullah bin Jarrah, kau begitu bangga dengan dua gigimu depan yang hilang. Kau begitu bahagia dengan gigimu yang ompong. Meskipun ompong, tapi bidadari-bidadari yang di sana selalu merindukan kehadiranmu, wahai Abdullah bin Jarrah. Ketika ada rantai dari musyrik, dari orang kufar yang menghujam di pipi Nabi, demi Nabi agar tidak sakit, ketika rantai yang menancap di pipi Nabi itu bisa terlepas, kau rela menggigit itu hingga satu rantai terputus, tercabut pula gigimu satunya. Dan kau bangga dengan itu. Tersisa satu rantai yang menancap di pipi Nabi, kau masih kuat, tak memperdulikan betapa pedihnya, betapa sakitnya. Kau dalam keadaan sadar tatkala gigimu itu tercerabut. Tapi kau bahagia. Hingga sejarah sampai detik ini mencatat namamu, mencatat gigimu. Dan gigi-gigi itu kelak akan selalu tersenyum. Saya membayangkan, semoga kelak saya bisa melihat gigimu, wahai Abdullah bin Jarrah. Ya Alhamdulillah, seorang pemuda di malam pertama. Seorang pemuda di malam pertama, malam yang dinanti-nantikan. Oh, seluruh umat manusia yang memiliki keimanan. Siapa yang tak ingin selalu bersama dengan orang yang dicinta di malam pertamanya? Halal lagi.
tapi demi panggilan jihad untuk bersama dengan Rasulullah. Cintamu kepada Rasulullah melebihi dari cintamu kepada istri barumu pada saat itu. Kau lebih bersama dengan Rasulullah. Kau mengejar pasukan Rasulullah untuk bersama berjuang di jalan Allah, hingga Allah pun mentakdirkan engkau meninggal sebagai seorang syahid di medan pertempuran li'ila'i kalimatillah. Dan kelak kau akan bertemu kembali dengan istrimu yang telah kau tinggalkan di malam pertamamu. Wahai sahabat Salman Al-Farisi, namamu begitu melegenda. Meskipun di dalam perang Badar, namamu tidak ada dalam catatan sejarah. Tapi namamu begitu harum tatkala dalam perang Khandaq. Kau yang mengusulkan strategi untuk pembuatan parit-parit itu. Namamu abadi tatkala engkau meninggalkan Persia dengan kedudukan yang tinggi, dengan mahkota putra utama di sana, hanya demi untuk berjumpa dengan baginda Nabi. Seorang anak birokrat, seorang anak yang kaya raya, berubah menjadi seorang budak yang diperjualbelikan hanya demi untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Ya Rasulullah, engkaulah kekasih hatiku. Banyak manusia yang mulia berkorban hanya untuk bisa bersama dengan Nabi, hanya untuk bisa berjuang bersama Nabi, hanya untuk bisa membersamai dalam kehidupan Nabi. Pantaskah orang seperti ini dihina oleh orang-orang yang tidak memiliki akal pikiran yang cerdas? Wahai Immanuel, Macron, dan orang-orang yang sejenisnya, kami tidak akan membalas cacianmu kepada nabiku dengan kami mencaci kepada nabimu. Tidak sama sekali. Karena Nabi Isa alaihissalam, kami meyakini beliau juga adalah utusan Allah, Rasulullah dan Nabiullah. Hinaanmu kepada Nabi kami sebagai cambukan kami agar kami selalu lebih mencintai Rasulullah. Kami akan mendalami sirah nabawiyah agar anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan juga semoga cucu-cucumu, anak-anakmu tahu betapa kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah begitu mulianya, begitu agungnya, hingga sebelum Nabi ia mendapatkan julukan Al-Amin. Dari siapakah? Dari orang-orang Quraisy yang menyembah Lata dan Uzza, dianggap sebagai orang yang jujur, paling jujur. Sehingga ketika mereka berniaga ke Syam, kemana mereka menitipkan barang-barangnya yang berharga yang ditinggalkan? Tiada lain kepada Al-Amin. Siapakah dia? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ketua-ketua suku di Quraisy, di Arab, tatkala terjadi perselisihan, hampir tumpah darah sesama mereka untuk merebutkan bahwa dirinya yang paling pantas
untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, karena pada saat itu sedang ada renovasi. Mereka berselisih, hampir menjadi pertumpahan darah. Tapi tatkala ada yang usul bahwa yang berhak untuk meletakkan ini adalah orang yang datang masuk ke Masjidil Haram dari Babus Salam. Ternyata siapakah yang masuk lewat pintu itu? Tiada lain, dia adalah Muhammad bin Abdillah, yang dijuluki dengan Al-Amin. Dan semua orang, semua ketua suku pada saat itu menerima kalau yang meletakkan itu adalah Muhammad bin Abdillah. Kemuliaannya diakui pada zamannya. Tapi mengapa kau yang tidak tahu apa-apa, atas dasar kebencianmu, kau melakukan sesuatu yang naif? Kasih Nabi untuk semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hingga kepada seorang tua renta yang ada di pinggir pasar, yang pada saat itu orang tua itu buta dan kelaparan, tak ada yang mengasihi. Mereka cuek karena memang sibuk dengan urusannya masing-masing. Lalu siapakah yang membantunya, bahkan menyuapinya? Padahal dia adalah orang tua Yahudi yang selalu mencaci Muhammad, gak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Toh demikian, baginda Nabi tak marah, tak kapok untuk menyuapi orang tua tersebut. Bahkan agar ia itu enak dan menikmati suapan atau makanan yang diberikan kepadanya oleh Nabi, roti yang kasar itu dikasih air agar empuk. Namanya orang tua, mungkin giginya sudah enggak ada, agar ia bisa menikmati roti itu. Betapa kearifan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang Badui, orang primitif dari kampung, datang dari jauh-jauh, naik kuda. Mungkin saja sedang ngempet pipisnya. Dan kebiasaan orang kampung, orang primitif pada saat itu adalah kencing di mana-mana. Kencing kemana-mana. Bukan kemana, bukan. Di sana ada tempat, di situ dia langsung cer gitu. Dan dia tidak tahu bahwa tempat di mana ia berdiri itu adalah masjid. Masjidnya Rasulullah SAW. Masjidun Nabawi yang sekarang begitu munawwarah. Memang pada saat itu belum ada keramik karena keterbatasan. Tak ada sempat untuk membangun masjid. Yang dilakukan adalah mempertahankan kewibawaan Islam. Menyebarluaskan agama Islam. Pada saat itu atapnya masih berupa daun-daun korma dan bawahnya masih kerikil-kerikil. Datang orang asing, orang kampung, tiba-tiba langsung di pojok itu dia tanpa berdosa, tanpa bersalah, langsung ngacir kencing. Betapa marahnya Umar bin Khattab pada saat itu, betapa marahnya. Darahnya mendidih para sahabat yang lain. Ada orang yang melukai, ada orang yang menghinakan kewibawaan Islam, yaitu dengan mengencingi masjid. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Betapa besar kearifannya Rasulullah. Jangan biarkan dia, jangan marah, biarkan saja dia menyelesaikan kencingnya. Andai saja Umar bin Khattab marah, dan memang marah, harus marah. Ketika ia sedang kencing, kemudian Umar bin Khattab memegang pedangnya, apa yang dilakukan oleh orang Badui tadi? Tentunya akan lari. Kalau lari, kemana itu air kencingnya? Najisnya malah kemana-mana. Rasulullah mengatakan, cukuplah engkau siram dengan air. Subhanallah.
berkat kearifan tersebut, orang yang tak berpendidikan, orang Badui tersebut akhirnya masuk Islam. Ya Rasulullah, engkaulah kekasih hatiku. Begitu arifnya engkau, begitu bijaksananya engkau. Tatkala di sore hari para sahabat dan di situ ada engkau sedang bersama-sama menikmati daging unta. Ternyata ada satu di antara mereka yang kentut. Tentu suatu hal yang aib. Di situ ada Rasulullah, di situ ada para sahabat senior, tiba-tiba ada suara. Atau mungkin ada baunya yang ya biasa, bau kentut. Tolah sahabat, sopo sing kentut iki, sopo sing kentut iki. Tak ada yang ngaku. Masa ada yang ngaku? Sorry ya, aku kentut. Enggak ada, seperti kalian lah. Sopo sing kentut? Enggak, ya kan ambune, ya mbah. Kalau ketahuan orangnya betapa malunya bersama Nabi dan saat sedang menikmati daging unta. Anak kentut itu kan baunya kayak begitu. Tapi bagaimana Rasulullah untuk menjaga agar sang pelakunya tidak malu? Tak lama kemudian waktu maghrib datang. Kemudian Rasulullah menyampaikan, silahkan kalian semua atau yang wudhunya batal, wudhu, dan saya juga akan wudhu. Tapi saya tidak yang kentut. Rasulullah wudhu, akhirnya para sahabat ikut wudhu. Dan terselamatkanlah aib seseorang, aib sahabat yang kentut tadi itu. Betapa kebijaksanaan engkau ya Rasulullah. Man satara uyuban nasi satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aib dan dosa-dosanya kelak di akhirat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Qurra a'yuni, izinkan kami menjadi kekasihmu ya Rasulullah. Dengan kedangkalan ilmu kami hanya bisa berharap kami pantas menjadi umatmu dan kami mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Hingga akhir hayatmu yang engkau sebut bukan Fatimah, satu-satunya putrimu yang masih membersamaimu, yang kau sebut ummati, ummati, ummati. Dan engkau meminta kepada Allah agar kami ini yang banyak dosa, yang banyak hina, tak pantas masuk surga, tapi engkau menjamin surga kami ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kami bisa memandangmu kelak di akhirat. Meskipun kami tidak pernah berjumpa denganmu, kami masih memiliki harapan bisa berjumpa dan bertemu dengan engkau di telaga Kautsar sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mencintai kekasihnya, yaitu Muhammad bin Abdillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ahmad ya habibi, habibi, habibi salam, habibi salam alaika
habibi. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.